Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kegiatan praktikum IPA. Perkenalkan, nama saya Saiful Anugrah dengan NIM 859577644. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rusli Dinar dengan NIM 859577827. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irham Sona, NIM 859557151. Baik, perkenalkan nama saya Indra Listiana dengan NIM 859576334. Perkenalkan, nama saya Nur Alam dengan NIM 8595787. Langkah-langkah kegiatan praktikum 3. Pesawat sederhana. Percobaan katrol. 1. Persiapan alat dan bahan. Sebelum praktikum dimulai, kami mempersiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan petunjuk pada modul praktikum. Alat yang digunakan meliputi katrol tetap, katrol bergerak, tali, statif atau penyangga, beban dengan beberapa variasi massa, neraca pegas dinamometer, penggaris atau meteran, serta lembar kerja praktikum untuk mencatat hasil pengamatan. Seluruh alat diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat memengaruhi hasil percobaan. Tali dipastikan tidak kusut, roda katrol dapat berputar dengan lancar, dan neraca pegas berada pada posisi 0 sebelum digunakan. Persiapan dilakukan dengan teliti agar praktikum dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menghasilkan data yang akurat. 2. Merangkai alat percobaan. Setelah semua alat dan bahan tersedia, kami mulai merangkai alat percobaan sesuai petunjuk kerja. Statif dipasang pada permukaan yang datar dan stabil agar tidak bergeser selama percobaan berlangsung. Katrol dipasang pada statif dengan posisi yang kuat sehingga mampu menahan beban yang akan diangkat. Tali kemudian dimasukkan ke dalam roda katrol dan dipastikan dapat bergerak dengan lancar tanpa hambatan. Beban diikat dengan kuat pada salah satu ujung tali sehingga tidak mudah terlepas saat proses pengangkatan. Seluruh rangkaian diperiksa kembali sebelum percobaan dimulai untuk memastikan semua komponen telah terpasang dengan benar dan aman. 3. Melakukan percobaan menggunakan katrol tetap. Percobaan pertama dilakukan menggunakan katrol tetap. Beban digantung pada salah satu ujung tali, sedangkan ujung tali lainnya dihubungkan dengan neraca pegas untuk mengukur besar gaya yang diberikan. Salah satu anggota kelompok menarik tali secara perlahan hingga beban terangkat pada ketinggian tertentu, sementara anggota lainnya mengamati dan mencatat besar gaya yang ditunjukkan oleh neraca pegas. Selama proses pengangkatan, kami juga memperhatikan arah gaya yang diberikan. Pada katrol tetap, arah tarikan menjadi lebih mudah dilakukan karena gaya ditarik ke bawah, sedangkan beban bergerak ke atas. Percobaan diulang beberapa kali untuk memastikan hasil pengukuran konsisten dan mengurangi kemungkinan kesalahan akibat keterlambatan membaca skala neraca pegas. 4. Melakukan percobaan menggunakan katrol bergerak. Setelah percobaan menggunakan katrol tetap selesai, kami mengganti rangkaian dengan katrol bergerak. Pada percobaan ini, katrol dipasang langsung pada beban sehingga katrol ikut bergerak ketika beban diangkat. Salah satu ujung tali diikat pada penyangga, sedangkan ujung lainnya dihubungkan dengan neraca pegas dan ditarik secara perlahan. Selama percobaan berlangsung, kami mengamati bahwa gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil dibandingkan pada percobaan menggunakan katrol tetap. Walaupun tali harus ditarik lebih panjang, beban terasa lebih ringan saat diangkat. Percobaan dilakukan beberapa kali agar data yang diperoleh lebih teliti dan dapat dibandingkan dengan hasil percobaan sebelumnya. 5. Mengamati dan mencatat hasil percobaan. Selama kedua percobaan berlangsung, seluruh hasil pengamatan dicatat secara sistematis pada tabel pengamatan. Data yang dicatat meliputi jenis katrol yang digunakan, massa beban, besar gaya yang ditunjukkan oleh neraca pegas, arah tarikan gaya, jarak perpindahan beban, serta kondisi yang diamati selama proses pengangkatan. Selain mencatat data numerik,
Kami juga menuliskan hasil pengamatan secara kualitatif. Seperti apakah beban terasa lebih ringan, apakah katrol berputar dengan lancar, dan apakah terdapat hambatan selama percobaan. Data dicatat dengan teliti agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. 6. Mengolah data hasil percobaan. Setelah seluruh data terkumpul, kami mulai mengolah hasil pengamatan. Besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban pada katrol tetap dibandingkan dengan gaya yang diperlukan pada katrol bergerak. Selanjutnya kami menghitung keuntungan mekanis KM menggunakan rumus. Keuntungan mekanis KM sama dengan berat beban tanda bagi gaya kuasa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada katrol tetap keuntungan mekanis bernilai sekitar 1. Hal ini berarti katrol tetap tidak memperkecil gaya yang diperlukan, tetapi hanya mengubah arah gaya sehingga lebih mudah digunakan. Sebaliknya, pada katrol bergerak keuntungan mekanis lebih besar dari 1, sehingga gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil dibandingkan berat beban yang sebenarnya. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan katrol bergerak memberikan keuntungan mekanis yang lebih besar sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan. 7. Menganalisis hasil percobaan. Berdasarkan data hasil pengamatan dan perhitungan, kami melakukan analisis mengenai cara kerja masing-masing jenis katrol. Kami menemukan bahwa katrol tetap sangat membantu ketika diperlukan perubahan arah gaya. Misalnya menarik tali ke bawah untuk mengangkat beban ke atas. Namun, besar gaya yang diperlukan tetap hampir sama dengan berat beban. Sebaliknya, katrol bergerak mampu mengurangi besar gaya yang diperlukan karena beban ditopang oleh lebih dari satu bagian tali. Oleh karena itu, katrol bergerak lebih efektif digunakan untuk mengangkat beban yang berat, meskipun memerlukan panjang tali yang lebih besar. Hasil analisis ini sesuai dengan teori pesawat sederhana yang menjelaskan bahwa katrol dapat memberikan keuntungan mekanis sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. 8. Menarik kesimpulan. Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia, khususnya dalam mengangkat beban. Katrol tetap tidak mengurangi besar gaya yang diperlukan, tetapi mempermudah pekerjaan dengan mengubah arah gaya sehingga lebih nyaman digunakan. Sementara itu, katrol bergerak dapat mengurangi besar gaya yang diperlukan karena memiliki keuntungan mekanis yang lebih besar, sehingga beban terasa lebih ringan saat diangkat. Hasil praktikum membuktikan bahwa prinsip kerja pesawat sederhana sesuai dengan teori yang telah dipelajari, yaitu mengurangi usaha yang diperlukan tanpa mengurangi besar beban yang dipindahkan. Selain memahami konsep pesawat sederhana, praktikum ini juga memberikan pengalaman kepada kami dalam menggunakan alat ukur, melakukan pengamatan secara sistematis, mencatat data hasil percobaan, mengolah data menggunakan rumus keuntungan mekanis, serta menganalisis hubungan antara gaya, beban, dan jenis katrol yang digunakan. Kegiatan praktikum ini juga melatih ketelitian, kerja sama antar anggota kelompok, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan menyusun laporan ilmiah berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami prinsip kerja katrol sebagai pesawat sederhana dapat tercapai dengan baik.